Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, maha suci Allah yang menguasai alam jagat raya ini, Zat yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Rasulullah, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi'allah. Mudah-mudahan salawat kita kepada Rasulullah, Allah memberkahi kehidupan duniawi kita, Allah berkahi kehidupan rumah tangga kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu ajaran utama dalam Islam. Tanggung jawab ini tidak hanya diperintahkan di dalam Al-Quran, tetapi juga ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam ceramah ini, kita akan membahas 3 poin penting tentang berbakti kepada kedua orang tua yang berlandaskan pada ayat Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah yang menginspirasi. Yang pertama, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban ini termasuk dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah yang harus dipatuhi. Kita diperintahkan untuk tidak hanya menghormati mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Yang kedua, nilai berbakti di dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtihi. Wa qultu summa ayyuha? Qala birrul walidain. Fa qultu summa ayyuha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, solat pada waktunya. Kemudian Abdullah bertanya lagi, lalu apa? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bertanya kembali, lalu apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa betapa besar nilai berbakti di dalam Islam dan betapa pentingnya bagi kita untuk menempatkan kedua orang tua
di posisi yang paling tinggi di dalam hidup kita. Yang ketiga, contoh teladan dari sahabat. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dia sangat berbakti kepada ibunya yang telah tua. Suatu ketika, ibu memeluk keyakinan yang berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah merasa sangat sedih. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta doa agar ibunya diberikan hidayah. Nabi lalu berdoa untuk ibunya dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Abu Hurairah adalah salah satu contoh nyata seorang anak yang sangat berbakti. Dia tidak hanya menghormati ibunya tetapi juga berdoa untuknya agar diberikan hidayah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa berbakti tidak hanya dalam tindakan tetapi juga dalam doa dan harapan untuk kebaikan orang tua kita. Di dalam ceramah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita sebagai anak memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Dalam berbakti, kita diajarkan untuk menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Ini menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih di dalamnya. Berdoa untuk orang tua, terutama ketika mereka dalam keadaan sulit atau berbeda pendapat, adalah bentuk bakti yang sangat mulia. Kisah seperti Abu Hurairah mengingatkan kita bahwa berbakti tidak hanya melalui tindakan tetapi juga melalui doa. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan tulus. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, hadis, dan meneladani kisah-kisah para sahabat, kita dapat memenuhi tanggung jawab ini dengan baik. Mari kita berusaha untuk membuat kedua orang tua kita bahagia dan selalu mendoakan mereka, karena keridoan Allah terletak kepada keridoan orang tua. Sebelum kita mengakhiri ceramah kita, marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu sekaligus keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya cukupkan sampai di sini. Banyak kata yang telah terucap, banyak hal yang telah kita simak, semoga bermanfaat. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata, ucapan, dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ilal khairat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.